Gerhana matahari total, peristiwa alam langka yang telah terjadi 33 tahun lalu di tahun 1983 kembali hadir di Indonesia 9 Maret 2016. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuat masyarakat Bengkulu berbondong-bondong menyaksikan gerhana matahari total ini. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta menjadikan benteng Inggris Marlborough sebagai titik nol untuk menyaksikan gerhana matahari total ini. Ribuan warga Bengkulu dan sekitarnya bersama-sama dengan gubernur, wakil gubernur, dan jajaran pemerintahan bersama-sama menyaksikan gerhana matahari total ini. Untuk Bengkulu, gerhana tidak menyeluruh, hanya sebagian saja. Cahaya matahari hanya meredup sebentar saja, lalu kembali seperti biasanya. Fenomena alam ini cukup membuat masyarakat yang menyaksikannya terkagum-kagum dan banyak melontarkan perasaannya dalam berbagai cara. Malam 2 kali. Udah buka itu. Udah selesai, udah lewat totalnya. Lewat. Udah lewat. Ya. Di Muko-Muko, penampakan fenomena gerhana matahari total ini mencapai 100%. Di Bengkulu Tengah, penampilan fenomena gerhana matahari total ini mencapai 95%. Sedangkan di Bengkulu Selatan, penampakan mencapai 80%. Setelah gerhana matahari 9 Maret, berdasarkan perkiraan ilmu astronomi, gerhana akan kembali terjadi pada 1 September 2016. Namun gerhana ini bukan gerhana matahari total, melainkan hanya gerhana matahari cincin atau gerhana matahari sebagian. Lalu, kapan gerhana matahari total akan terulang di Indonesia? Dari perhitungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, gerhana matahari total baru bisa terlihat lagi di Indonesia pada 20 April 2023 atau 7 tahun ke depan. Gubernur Ridwan Mukti menjelaskan mengapa acara menyaksikan gerhana matahari total ini diadakan di benteng Inggris yang sangat bersejarah ini. Masyarakat Bengkulu maupun di luar Bengkulu untuk dapat bersama-sama di benteng Marlborough menyaksikan peristiwa gerhana matahari total yang baru saja kita saksikan bersama. Titik nolnya di Provinsi Bengkulu. Nah, dengan tentunya ini juga sudah diawali dengan sholat sunnah berjamaah, sholat gerhana matahari, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Begitu juga mengenai masyarakat ilmuwan, pencinta teknologi juga dengan berbagai peralatannya, dari juga mengikuti perkembangan tentang detik-detik dari gerakan gerhana matahari total. Samping itu juga hiburan bagi masyarakat Kota Bengkulu, dan inilah yang dapat disaksikan kita bersama-sama. Antusias masyarakat begitu besar, dan tentunya kami mohon maaf dari pemerintah Provinsi Bengkulu apabila kekurang siapan dalam mempersiapkan acara ini, karena termasuk persiapannya agak terlambat dibandingkan dengan daerah-daerah lain, khususnya daerah yang dilintasi dari gerakan gerhana matahari total.
Namun dari Provinsi Bengkulu tentunya bersyukur bahwa titik nol untuk mencermati gerhana matahari total baru saja kita saksikan bersama. Insya Allah ada hikmah di belakang itu dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini bagi hotel, restoran, dan tempat hiburan merupakan sebuah barokah ya, karena mereka juga menginap di Bengkulu dan tentunya mereka juga menginginkan agar bisa menikmati kuliner, sekaligus juga mereka juga ingin membawa oleh-oleh yaitu kekhasan dari kota Bengkulu ini. Dan mudah-mudahan ini ke depan tentunya menjadi menyambung silaturahim, menyambung silaturahmi bahwa Bengkulu tentunya dapat dijadikan salah satu objek atau sasaran wisata nasional yang dapat dibuktikan pada pagi hari ini betapa ramainya dan betapa siapnya masyarakat Bengkulu untuk menyambut Bengkulu sebagai sasaran pariwisata nasional di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Ya, tentunya karena kita mengambil salah satu alasan kenapa kita mengambil benteng Marlborough, karena ini benteng ini adalah benteng peninggalan sejarah zaman Inggris. Jadi ini masuk ada pesan kita yang ingin kita sampaikan ke Eropa, khususnya ke United Kingdom. Ya, di wilayah Inggris kita ingin menyampaikan pesan bahwa peninggalan sejarah yang dilakukan pada waktu Inggris menduduki Bengkulu zaman dulu, ini masih bentengnya tetap terpelihara dan menjadi situs untuk dikunjungi bagi masyarakat. Dengan demikian artinya pesan kami juga menginginkan agar wisatawan dari Eropa, khususnya dari Inggris juga dengan menyaksikan fenomena alam gerhana matahari total di benteng Marlborough yang dibangun oleh Raffles, tentunya ini menjadi sebuah pengikat batin dan menjadi semangat atau dorongan bagi masyarakat Inggris juga masyarakat Eropa pada umumnya untuk dapat berkunjung melihat kota Bengkulu dengan berbagai objek wisatanya. Di Provinsi Bengkulu ini memang banyak objek-objek wisata yang menarik, namun kita terbatas mengenai infrastruktur. Kita menginginkan maka bahwa semua objek wisata yang ada di Provinsi Bengkulu ini dapat terakses dengan jalan yang lurus, kemudian tersedia dengan jaringan listrik yang baik, kemudian dengan pengamanan yang baik pula, sehingga mampu untuk menjamin kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Nah, oleh karena itu kami akan mempersiapkan untuk Bengkulu 2020 nanti. Mulai sekarang kami menata Bengkulu sehingga pada 2020 nanti ada visit Bengkulu atau kunjungilah Bengkulu, karena Bengkulu sudah siap untuk menyambut wisatawan baik dari nasional maupun mancanegara. Kira-kira seperti itu. Dengan demikian kami sekarang sedang memproses untuk menata, dan insya Allah dalam tahun ini program-program tersebut dapat terukur, pembangunannya secara bertahap. Dengan demikian wisatawan di Provinsi Bengkulu ini dapat menjadi bagian dari destinasi nasional, kira-kira seperti itu. Ya. Ketua PKK Provinsi Bengkulu, istri Gubernur, Hajah Lili Matiani Madari, menegaskan momen yang sangat langka ini dapat dijadikan momentum membangkitkan pariwisata di Bengkulu, menarik para turis mancanegara datang ke Bengkulu yang memiliki ikon bunga rafflesia. Alhamdulillah ya, ini fenomena alam yang luar biasa, dan kita juga sama-sama bersyukur karena saya pun dengan umur hampir menjelang 50 baru sekali ini bisa melihat. Ini luar biasa, subhanallah, memang fenomena alam yang diciptakan Allah yang bisa kita nikmati, karena ini menurut saya hanya beberapa tahun sekali. 33 tahun lagi kita pun sampai tidak nanti. Antusias, seperti antusias masyarakat, ya alhamdulillah, karena Bengkulu menjadi lintasan gerhana. Harapan saya ke depan Bengkulu jauh lebih baik lagi, karena Bengkulu mempunyai
tempat-tempat wisata yang luar biasa, tapi memang belum tergali dan kurang promosi. Mudah-mudahan di kepemimpinan Pak Ridwan Mukti kita bisa sama-sama kerjasama membawa Bengkulu jauh lebih baik lagi. Tidak hanya di bidang pariwisata, tapi di bidang-bidang lainnya untuk lebih meningkatkan lagi agar bisa sama dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. PKK harus lebih baik lagi. Terima kasih. Oh iya, alhamdulillah ya. Boleh, nanti kartu namanya saya pegang. Iya. 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 Makasih. Amin. Pemirsa TV London, ayo datang ke Bengkulu karena banyak pariwisata yang luar biasa di sini. Dan baik itu baharinya, lautnya maupun salah satu yang menjadi ikon Bengkulu adalah bunga rafflesia. Ini bisa menjadi rujukan untuk turis domestik maupun luar negeri untuk mari bersama-sama berkunjung ke Bengkulu. Terima kasih. Wakil Gubernur Rohidin Mersyah melihat fenomena alam yang luar biasa ini telah dipahami masyarakat Bengkulu sebagai suatu gejala ilmiah, sehingga pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada mistis yang aneh-aneh telah jauh berkurang. Lebih positif lagi, akan membawa dampak positif kepada pengembangan pariwisata Bengkulu yang memiliki banyak potensi alam yang indah dan sangat menarik. Pertama, kita alhamdulillah sekali. Jadi kita masyarakat Bengkulu bisa menyaksikan peristiwa yang sangat langka dan fenomenal sekali. Sekali lagi alhamdulillah. Ini bentuk kekuasaan Allah SWT yang luar biasa. Maka kita syukuri. Apalagi peristiwa yang dahsyat ini disaksikan oleh ribuan masyarakat Bengkulu berbondong-bondong untuk ikut bersama-sama. Kita melaksanakan sholat sunnah. Kemudian kita menyaksikan juga secara bersama-sama. Artinya sekali lagi kita alhamdulillah masyarakat sudah mulai paham, mengerti dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Jadi pemikiran masyarakat, pemahaman masyarakat sudah benar sekarang. Tidak ada mistisnya. Kemudian yang kedua, ya kita alhamdulillah juga ini menjadi momen juga kita untuk memasarkan destinasi wisata Bengkulu, terutama Benteng Marlboro ini. Ini kan kunjungan masyarakat lokal luar biasa, termasuk tokoh-tokoh nasional. Saya kira ini menjadi momen yang sangat baik untuk promosi Bengkulu. Ya, ada beberapa itu, dan ini dari bukan cuma itu, artinya dengan dipusatkan di Benteng Marlboro seperti ini, artinya nanti masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahkan masyarakat dunia, itu akan melihat dari pemberitaan, dari media sosial, bahwa kejadian fenomena alam gerhana di Bengkulu ini luar biasa. Dan tempat kita menyaksikan ini beda dengan daerah-daerah lain. Dan ini rata-rata di pinggir pantai. Oh, kita saja yang di tempat di Benteng Marlboro seperti ini. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan memberi manfaat yang besar untuk Bengkulu. Ya. Juga kepada masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, bahwa Bengkulu punya destinasi wisata Benteng Marlboro. Ini benteng Inggris yang sangat besar, mungkin terbesar di Asia. Saya kira ini bisa menjadi pusat kunjungan wisata, termasuk Inggris, masyarakat Eropa. Welcome to Bengkulu. Hari ini saya melihat banyak sekali masyarakat Kota Bengkulu mendatangi Benteng Marlboro karena ingin melihat gerhana total secara langsung di Benteng Fort Marlboro. Begitu antusias masyarakat Kota Bengkulu memenuhi Benteng Marlboro hari ini. Biasanya? Biasanya tidak begitu banyak, kecuali pada hari Minggu dan Sabtu dan Minggu yang datang banyak mendatangi objek cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu ini, termasuk Benteng Marlboro.